Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Lagi-lagi investasi bodong, puluhan warga Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan menjadi korban. Kerugian mencapai 3 miliar rupiah. Usai di demo supir truk sampah, antrian truk pengangkut sampah menuju TPA Sari Mukti masih mengular hingga 4 km. Ratusan hektar tanaman padi di Pantura Subang terserang hama sundep atau pengerek batang. Petani terancam gagal panen. Kita ke informasi pertama. Puluhan warga Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan mendatangi Mapolres Kuningan. Mereka melaporkan seorang warga yang diduga menipu dengan modus bagi hasil investasi. Puluhan warga desa Cikupa, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan mendatangi Mapolres Kuningan. Warga yang mengaku menjadi korban investasi bodong tersebut melaporkan Ami, warga desa Parung, Kecamatan Dharma, Kuningan, karena diduga telah melakukan penipuan. Menurut para korban, pelaku mengajak kerjasama dengan menanam modal untuk usaha catering dengan iming-iming akan mendapatkan keuntungan 10% setiap minggunya dari uang yang dititipkan sebagai modal. Namun setelah berjalan beberapa bulan, korban tidak pernah menerima bagi hasil tersebut. Jadi kalau 30 juta dikasih 3 juta, yang 30 juta dikasih 3 juta, tapi kan nyatanya enggak gitu, paling dikasih 1,5 juta, 2 juta. Pas akhir November, terus Desember kan belum ada hasilnya, Januari dipinta. Jadi makanya tanggal 8 Januari dipinta, nanti tanggal 15 nanti seminggu lagi. Nah sampai sekarang akhirnya terbuka penipuan. Ketahuannya begini, kata saya ke Ami, kapan mau bayar? Ini saya punya orang kerja loh di rumah. Kami kan cuma janji-janji aja, nanti juga ada pencairan dari bank nih. Tulisannya katanya nih, SMS-nya dari Pak Ahmad. Jumat sore dijanjikan, ternyata udah begitu saya masuk lagi ke rumahnya hari Jumat sore, ternyata bilangnya nanti pagi Sabtu kabur. Berdasarkan laporan tersebut, polisi menangkap Ami dan telah memeriksanya. Dari hasil pemeriksaan sementara, perusahaan catering yang disebutkan Ami tersebut fiktif. Tersangka ini mengiming-imingi ada bisnis catering dengan salah satu nama PT yang cukup besar, lalu mengiming-imingi bahwa setiap dana masuk akan ada setiap minggunya uang masuk sekitar 10%. Nah, jadi ke setiap korbannya seperti itu. Nah, di mana yang dikembalikan itu adalah uang korban sendiri. Tapi dibilangnya ini adalah keuntungan bagi profit. Padahal tidak ada sama sekali perusahaan ataupun catering itu tidak ada. Sejauh ini dari para korbannya, total kerugian mencapai 3 miliar rupiah. Agung Gunawan melaporkan dari Kabupaten Kuningan. Pendangkalan muara Sungai Ciasem di kawasan pantai utara Subang dikeluhkan para nelayan. Pendangkalan menyebabkan aktivitas keluar masuk perahu nelayan terhambat karena perahu yang kandas. Sejumlah perahu nelayan berukuran sedang dengan bobot 10 gross ton ke atas kandas di muara Ciasem, Kabupaten Subang. Perahu nelayan ini tidak bisa masuk untuk merapat ke dermaga usai melaut karena kondisi muara sungai yang terlalu dangkal. Pendangkalan muara Sungai Ciasem terjadi akibat sedimentasi lumpur dan pasir yang terbawa dari hulu sungai. Kapal nelayan yang pulang melaut kesulitan untuk menjual ikan ke pelelangan muara Ciasem dan hanya bisa menunggu naiknya air laut sehingga ikan tangkapan dari laut membusuk. Nggak bisa masuk. Karena apa? Karena bajunya surut, nggak bisa dilaluin kapal-kapal Ciasem. Dangkal ya? Karena dangkal. Juga menghambat, mengganggu lalu lintas. Itu nelayannya kasihan. Pada pulangnya berangkat sore, pulangnya sore. Ikannya pada berak,
nggak bisa kejual. Ya kandas, tapi kalau misalkan kan harusnya kan air pasang kan jalan. Kalau ini kan gedenya kan besar. Jadi ya pengaruh. Seharusnya mah ya cepet lah diberesin, dikeruk dan gimana gitu. Tapi kalau kayak gini terus mah nggak bisa sampai tepat. Nggak cepet-cepet, kan harus cepat. Kalau misalkan siang berangkat udah nyampe di tempat lebih jangkar lah. Sekarang mah nggak bisa sampai malam, sampai jam 9 nggak bisa nunggu air tinggi lah pasang. Untuk menekan risiko ikan menjadi rusak atau busuk, nelayan harus menyewa perahu berukuran lebih kecil untuk mengangkut hasil melaut ke tempat pelelangan. Namun, langkah ini memerlukan biaya yang cukup mahal. Para nelayan berharap pemerintah melalui dinas terkait bisa mengambil langkah dan penanganan yang serius dengan melakukan pengerukan secara kontinu untuk mengantisipasi pendangkalan di muara Sungai Ciasem. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Antrian truk pengangkut sampah menuju tempat pembuangan akhir atau TPA Sarimukti hingga Rabu pagi masih mengular hingga 4 km. Meski sejumlah alat berat terlihat sudah mulai beroperasi, namun hal ini ternyata belum mampu mengatasi antrian truk. Rabu pagi antrean puluhan bahkan ratusan truk pengangkut sampah terlihat masih mengular panjang hingga 5 km di sepanjang jalan Raja Mandala Cipendei, Kabupaten Bandung Barat, 1 hari pasca didemo para awak sopir Selasa lalu. Armada pengangkut sampah dari wilayah Bandung Barat ini masih tetap harus menunggu berjam-jam agar bisa masuk ke TPA Sarimukti di Kecamatan Cipatat. Amblasnya jalan di beberapa titik di lokasi TPA menjadi penyebab utama terhambatnya operasional truk pengangkut sampah. Apalagi pada Selasa malam turun hujan sehingga kondisi jalan di lokasi TPA licin dan membuat para awak harus ekstra hati-hati saat membuang sampah ke TPA. Usai didemo oleh para sopir, hari Rabu sebenarnya pengelola sudah mulai mengoperasikan sejumlah alat berat yang sebelumnya mengalami kerusakan di beberapa zona. Namun semakin menumpuknya sampah akibat proses pembuangan yang tidak optimal selama 2 pekan terakhir membuat antrean truk belum juga terurai. Hari ini ya mulai ya, ini yang sudah beroperasi untuk bulldozer yaitu 2 unit ya. Terus ekskavator hari ini adalah 4 unit dan ditambah 1 kompaktor refill itu 1 unit. Jadi jumlah keseluruhan ada 7 unit ya. Ya kita hari kemarin itu sekitar jam 5 lah, jam 5 itu turun hujan yang sangat gede ya. Jadi kita jalan-jalan yang sudah kita perbaiki, yang sudah keras itunya, itu karena hujan jadi lembek lagi kayak sekarang, becek banget kan. Nah ini adalah penyebabnya. Nah itu antisipasinya apa Pak untuk kedepannya kan? Kalau hujan potensi kita hujan sudah ya kita tadi menguruk dengan berangkal itu supaya ini tidak terlalu ambles. Kalau sekarang ini kita fokuskan ke zona 4. Untuk mengurai titik antrean, pengelola TPA Sarimukti berupaya mengalirkan jalur pembuangan ke beberapa zona agar dalam beberapa hari ke depan secara perlahan bisa kembali normal. TPA Sarimukti menampung pembuangan sampah dari seluruh wilayah Bandung Raya, yaitu Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, dan kota serta Kabupaten Bandung. Sampah yang dibuang dalam sehari bisa mencapai 1.000 hingga 2.000 ton. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat.